Ya Fadli Amran dan Maigus Nasir, pasangan nomor 1. Fadli Amran, pemimpin muda bijak, membawa harapan, menyatukan langkah. Dengan Maigus Nasir, Buya penuh hikmah, membangun Padang dengan iman dan amanah. Di bawah bimbingan mereka berdua, Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia PII, Kota Padang mendeklarasikan dukungan dalam Pilkada Kota Padang ke pasangan nomor 1 Fadli Amran Maigus Nasir. Demikian acara yang berlangsung di Cafe Damar Syaker Padang 7 November tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surat pernyataan dukungan nomor 001 garing KBPI garing PDG garing 11 garing 2024. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memohon rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kami mengingat dan menimbang bahwa 1. Bapak Fadli Amran adalah anggota kehormatan PII. 2. Ibunda Fadli Amran merupakan kader PII. 3. Maigus Nasir adalah suami dari Sri Hayati atau Uni Cici yang merupakan kader PII. 4. Anda Fadli Amran dan Buya Maigus Nasir telah banyak berkontribusi memberikan dukungan terhadap kegiatan dan eksistensi PII dan KBPI baik secara moral maupun material. 5. Visi dan misi dan program FA sebagian besar sesuai dengan PII, terutama dalam bidang pendidikan dan kebudayaan yang sesuai dengan syariat Islam. Dengan ini, kami keluarga besar PII Kota Padang memutuskan dan menetapkan 1. Mendukung dan siap memenangkan pasangan Fadli Amran Maigus Nasir menjadi Wali Kota Padang dan Wakil Wali Kota Padang tahun 2024. 2. Merekomendasikan kepada seluruh kader PII Kota Padang untuk memilih pasangan Fadli Amran Maigus Nasir pada Pilkada Kota Padang yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024. Demikian surat ini kami tetapkan untuk dapat dilaksanakan secara sesama. Ditetapkan di Padang pada tanggal 7 November 2024, 5 Jumadil Awal 1446 Hijriah. Pengurus daerah PII Kota Padang, Anifuddin, Ketua Umum, Zulfahmi, SPDI, Wakil Sekretaris Umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, boleh sesi foto terlebih dahulu. Boleh sesi foto terlebih dahulu. Satu dua tiga, lagi satu dua. Nah, oke. Satu. Oke. Oke, selanjutnya yang terakhir penyerahan brand desain pendidikan peradaban muda yang disusun langsung oleh Kanda Nur Ali Muzwara sebagai Ketua Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Pengurus Besar Pelajar Islam Indonesia. Pokoknya kita komunikasinya lancar, intinya adalah komunikasi. Insya Allah kita akan dudukkan secara bersama. Oke. Satu dua. Satu menang. Satu. Amin. Abang-abang semua, kakak-kakak. Tidak ragu lagi kita untuk mensupport beliau dalam pilkada kali ini. Berikut sambutan Ketua KBPI Sumatera Barat, Dr. Harmazaldi. Beliau sudah sibuk beliau dan yang lain-lain banyak yang hadir. Aku menggembirakan, dia nih ya menggembirakan. Dan apalagi kini awak berserobok bersama-sama beliau ya, sangat menggembirakan. Kenapa? Karena memang dari dulu kader-kader PII itu diminta untuk menjadi pemimpin. Jadi bukan awak kader di PII kemudian untuk jadi orang naik jelata, tapi diminta untuk menjadi pemimpin.
kepala daerah itu tidak langsung dipilih oleh rakyat. Kita berkumpul KB-KB itu, berkumpul membicarakan kalau bila awak akan menjadi pemimpin di negeri Wako, itu cerita. Sebenarnya banyaklah pendapat waktu itu. Seandainya kata dipilih oleh rakyat, awak harus maju. Nah, itu ceritanya. Tahu-tahu Pak Fadli 5 tahun sampai tahun setelah itu pemimpinku dipilih oleh rakyat. Wali kota, bupati dipilih oleh rakyat, gubernur dipilih oleh rakyat, presiden dipilih oleh rakyat. Ambo berkumpul oleh waliat, ya. Mau sampaikan, kini sudah dipilih oleh rakyat, siapa akan maju? Wah, kan gitu ya. Tak satu pun nih orang-orang mau maju, kader-kader PI. Tepas orang mau maju, majulah ambo menjadi calon bupati Tanah Datar waktu itu. Tapi tidak gol ya, karena memang awak masih muda bana. Tidak punya apa-apa ya, tidak bisa gol. Akhirnya 5 tahun berikutnya tanya oleh balik, siapa akan maju menjadi pemimpin di daerah awak? Tidak jaga nama maju, dombo balik. Disodorkanlah mau maju menjadi wakil wali kota Bukit Tinggi. Ambo tidak mau tahu. Kalau memang ambo disuruh jadi wakil wali kota, silakan. Kawan-kawan pula yang menyiapkan Sule, menyiapkan Iko. Ambo tinggal duduk-duduk saja. Gol. Itu gitu ya. Sumatera Barat banyak keluarga PI yang maju kini. Tapi yang sudah maju tidak maju. Seumur lah sekian tak mungkin lagi. Alhamdulillah untuk Kota Padang beliau adalah kader ya. Walaupun kader kurang kayak beliau yang kader PI, tapi beliau kan termasuk kader. Itu begitu ya. Dan selama beliau menjadi wali kota Padang Panjang, beliau pun ikut menggerakkan kaderisasi di Padang Panjang. Itu kan bagus. Kalau wakil beliau itu juga kader, juga nanti mengembangkan kota waktu sehebat mungkin. Dan kemudian ada beberapa kader yang maju nanti, kita harapkan menjadi nomor 1 Sumatera Barat. Kalau bisa nomor 1 Indonesia, akan begitu. Dan Allah mendapatkan informasi dari seluruh Indonesia, KBKB PI Indonesia. Itu memang tujuannya seperti itu. Jadi bukan mencari apa-apa, enggak. Bukan mencari nama, bukan mencari biji, tapi adalah untuk kemajuan umat, untuk kemajuan negeri awak. Nah, mudah-mudahan kalau cita-cita awak tercapai nanti, itu akan terlaksana dengan sebaik-baiknya. Kira itu yang ingin aku sampaikan Bana. Turut hadir tokoh Kota Padang Buya Zaitul Ikhlas menyampaikan sambutannya. Ibu dan Bapak, ada suatu kebanggaan bahwa dia dari itu. Karena sepengetahuan buat kalau bicara PII itu berbeda dari militansinya, wawasan kebangsaannya, wawasan keislamannya. Dan kita lihat kiprah ya 77 tahun yang lalu ya, yang dilahirkan oleh Mas Yudi Ghazali itu di Sumatera Barat kita lihat Pak Damaspar, Bang Sida, ya banyak yang kita kan Risman Mukhtar, apa lebih ya suhu ambo kalau tersasak kemarin itu sudah langsung mando. Nah itu karena suhu dan suman. Begini ya. Tentu karena merupakan kader-kader militan, gue secara ringkas saja mungkin banyak lebih bicara masalah strategis. Ya. PII itu bertanggung jawab secara utuh bahas supaya kader biologis beliau tuh. Nah, pemikiran yang kita bangun ke masyarakat, Basel tanggal 27 November besok itu adalah momen yang menentukan bagaimana nasib Padang ke depan. Mau maju, mau mundur, mau bertambah tangi menjadi ratok, ya kan? Menentukan. Jadi tidak hanya sekadar pilkada itu, hanya strategis, menentukan. Ya. Aku pribadi jujur ya, tadi, Mas Far tahu. Ya bukan di perguruan tinggi ya 34 tahun maja ilmu politik yang turun langsung ke galanggang kampanye baru ini. Biasa mau lebih banyak di belakang layar dan sebagainya. Kenapa mau kini mau ya itu Nasrul ada turun ke galanggang?
Aduh, sebagai warga Padang, ambo di Padang baru sampai 8 tahun dulu, Pak. Ya, ada kecemasan, ada kegamangan, ada kerisauan melihat berkembang Padang ini. Ringkas saja ya, dari aspek ekonomi coba bayangkan. Padang pertumbuhan ekonominya sampai kemana oleh Pak Arsen? Karena rendahnya pertumbuhan ekonomi, tapi pengangguran naik sampai 9%. Kemiskinan naik, ya kan? Kalian naik. Kalian naik. Aku aja naik. Lah, belum lagi masalah-masalah sosial, masalah tawuran 60 sampai 60 kelompok, ya. Sosial politik dan sebagainya. Nah untuk itu, bagi kita besok tidak hanya memilih wali kota. Kalau wali kota itu identik dengan hanya pejabat. Pejabat itu sifatnya karakternya melayani. Kita memilih pemimpin. Kalau pemimpin melayani, bukan dilayani. Ya, bagaimana dia memikirkan orang yang memberikan amanah kepada dia. Ya, dan ingat ya, ini perlu juga kita kembangkan. Bagi kita kader-kader kalau kampanye ini adalah bagian dari pendidikan politik, mencerdaskan, bukan memperbodoh. Berikut paparan visi misi dan program strategis Fadli Amran. Minat diikuti proyek pemerintah, naik levelnya visual tingkat. Bagi pengusaha menengah, ini pun juga terfasilitasi, proporsional, dan tidak direcoki dengan kepentingan-kepentingan sempit, hanya berkacamata tentang bagaimana memuaskan sebagian kecil yang ikut perjuangan ini. Tetapi bagaimana betul-betul dibagi secara profesional, proporsional, nah sehingga betul-betul bisa meningkatkan perekonomian kita ke depan. Jadi sudah disinggung oleh Buya, masalah perekonomian menjadi salah satu yang perlu kita pikirkan secara bersama. Masalah pendidikan pun juga begitu, keamanan, ketertiban kota, penegakan perda. Boraso kalau permasalahan yang kita cari sehari-hari itu, ujungnya muaranya itu adalah bagaimana kehadiran dari pemerintah itu sendiri. Karena kalau berbicara perda mungkin lengkap ya Pak ya. Lah dari dulu kita ingin mencari landasan hukum ataupun landasan undang-undang, Boraso lengkap, mau dari zaman Pak Saur Rujur ataupun dari zaman Pak Hasan Basri Durin, pasti sudah lengkap sebenarnya. Tapi bagaimana pemerintah ini betul-betul menegakkan apa yang menjadi aturan dan betul-betul hadir di tengah-tengah masyarakat, tentunya untuk menerapkan ya, birokrasi sehingga manfaat hasilnya terasa di masyarakat. Nah, Boraso tidak akan bisa itu dilakukan tanpa komitmen dari pemimpin-pemimpinnya, dan insya Allah komitmen itu hadir bersama-sama kami dan Buya Maigus Nasir, dan itulah yang menjadi hitungan pertama kami di Buya Maigus. Buya ini akan berlandaskan pengorbanan, dan mudah-mudahan dengan begitu insya Allah birokrasi ini akan mendapatkan contoh, mendapatkan panutan, akan mendapatkan gaya dan style yang baru, sehingga betul-betul kita bisa meminta kepada orang-orang terbaik di Kota Padang itu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Bapak dan Ibu, hari ini pun juga alhamdulillah kita sudah didukung oleh mayoritas anggota DPR RI. Jadi untuk kebijakan-kebijakan pengendalian banjir dan lain-lainnya, dan selalu mau sampaikan itu tetap menjadi tanggung jawab seorang wali kota. Dan kita bersyukur sekali mayoritas itu sudah mendukung kita, walaupun kan. Yang kedua, ada program-program seperti BPJS gratis, baju sekolah, dan juga LKS gratis. Ini kita inisiasi untuk mengurangi beban dari masyarakat. Kalaupun ada pertanyaan dari masyarakat banyak kepada abang-abang, bapak dan ibu semua, kami pun juga sudah mengkonfirmasi ini kepada BPJS Kesehatan. Insya Allah APBD Kota Padang ini sangat-sangat cukup untuk menyelesaikan itu. Kalau kami menakar bersama dengan Kabid dari BPJS waktu itu menyampaikan ini memerlukan biaya lebih kurang 60-90 miliar rupiah per tahunnya, dan saya yakin dengan APBD yang 2,7 triliun, berarti 10% minimal untuk kesehatan ada 270 miliar rupiah, masih tersisa 2/3 dari anggaran kesehatan. Sehingga tentu kalau ada pertanyaan itu sampai kepada abang-abang dan kakak-kakak semua, ini bisa menjadi salah satu jawaban yang disampaikan kepada masyarakat. Dan di luar itu, universal health coverage kategori utama
ini pun juga sudah dilaksanakan oleh 135 kabupaten kota se-Indonesia. Kota-kota besar yang jauh lebih luas dan lebih padat penduduknya daripada kota Padang pun juga sudah. Medan, Surabaya, Lampung, dan lain-lain. Nah, sehingga tentu berbicara tentang program ini adalah berbicara preferensi komitmen politik, dan insya Allah itu yang akan kita tunggu. Kalau Kapatang saja untuk membangun gedung DPRD bisa ratusan miliar, kenapa tidak untuk kesehatan masyarakat ini kita prioritaskan. Toh, keinginan kita kan mengurangi beban masyarakat. Kalau berbicara tentang untuk membuka lapangan pekerjaan, menggairahkan pasar, menggairahkan potensi-potensi ekonomi kita, itu perlu tahapan-tahapan. Dan insya Allah itu pun juga akan kita tunggu. Revitalisasi pasaraya, revitalisasi pasar setelah itu. Bagaimana pemerintah hadir bagi investor, pedagang untuk betul-betul ramah tanpa pungli, karena apa? Komitmen wali kota dan wakil wali kota tadi. Dan mudah-mudahan dengan begitu akan kita susun tahapan-tahapan strategis selama 5 tahun. Tentu BYU juga akan misi, BYU juga tokoh-tokoh masyarakat, stakeholders yang ada untuk merealisasikan itu. Itu perlu waktu, itu perlu tahapan. Tetapi berbicara tentang bagaimana memberikan program stimulus, fasilitasi kepada masyarakat, ini bisa instan. Duduk menjadi wali kota, dibahas anggaran bersama DPRD, ketika disetujui, masyarakat bisa langsung merasakan. Apa yang akan kita tempuh, itulah BPJS gratis tadi itu. Untuk seluruh warga Kota Padang tanpa syarat, tanpa embel-embel apapun, dengan hanya membawa KTP saja, masyarakat kita bisa berobat di seluruh rumah sakit yang ada di Kota Padang ini. Jadi kalau kesehatan sudah kita fasilitasi, pendidikan pun juga sudah fasilitasi, LKS dan baju sekolah gratis tadi untuk masyarakat yang kurang mampu. Dan zonasi pun juga kita akan keluarkan yang namanya kartu Padang Juara, sehingga bagi masyarakat yang kurang mampu tidak ada alasan mereka tidak bisa membayar swasta ataupun negeri ataupun kemanapun dia inginkan. Nah, sehingga sekolah-sekolah swasta pun terbantu, yang realitanya hari ini banyak sekolah negeri. Berbicara tentang fasilitasi Tunku Tigo Sejarangan, karena bagaimanapun komitmen seorang kepala daerah adalah komitmen politik, komitmen anggaran. Nah, kami menginisiasi ini di Kota Padang Panjang, perda penguatan nagari di dalam kota, sehingga elemen-elemen dari Tunku Tigo Sejarangan ini bisa terfasilitasi setiap tahunnya. Tidak seperti memfasilitasi organisasi-organisasi masyarakat lainnya yang biasanya satu kali yo, sekali enggak, sekali yo, sekali enggak. Kalau berbicara tentang penguatan nilai-nilai kita selaku masyarakat Minangkabau secara mayoritas, tentu betul-betul tampak komitmennya. Komitmennya apa maksudnya? Komitmen anggarannya. Nah, sehingga dengan perda penguatan negara itu akan terfasilitasi apapun cita-cita kita tentang gerakan yang akan mempertahankan, yang akan menggaungkan, yang akan mengkapitalisasi bahwasanya kita hidup bernagari di Kota Padang ini akan kita lakukan. Nah, sehingga penting adanya perda ini untuk betul-betul menampakkan preferensi kita terhadap kemajuan nilai-nilai adat istiadat di tengah-tengah Kota Padang ini. Dan itu pun seiring sejalan dengan Dubalang Kota yang nanti akan kita rilis untuk bagaimana memproteksi keadaan, bagaimana menegakkan perda-perda tadi yang sudah saya sampaikan di tengah-tengah masyarakat. Akan ada 2 tim perkecamatan yang akan kita fasilitasi, yang akan kita biayai, adu alih tapasnya, untuk bisa berkeliling Kota Padang ini menjaga ketertiban dan keamanan kota. Sehingga fenomena-fenomena yang terjadi hari ini, tawuran, daerah-daerah yang zona merah, gelap, gulita, dan tumbuh berkembangnya kenakalan remaja di sekitar itu betul-betul harus teridentifikasi. Secara saintifik harus betul-betul terdata, betul-betul harus kita survei apa yang akan menjadi treatment, dan tim ini akan bergerak cepat untuk bagaimana menyelesaikan supaya daerah itu tidak menjadi zona merah. Nah, namun di luar itu kami meyakini bahwasanya penting sekali pendidikan karakter, penting sekali sosialisasi, penting sekali pemberdayaan masyarakat supaya betul-betul kenakalan remaja ini, situasi dan kondisi permasalahan sosial masyarakat ini bisa teratasi dengan baik. Sehingga itulah yang dicatatkan oleh Buya Maigus Nasir melalui program pendidikan informal di luar sekolah. Apakah itu berbicara tentang TPQ tingkat SMP, tentunya dengan indikator pencapaian berbeda dengan TPQ tingkat SD. Bagaimana safari Ramadan akan kita rievaluasi sehingga betul-betul mempunyai tingkatan pemahaman kajian yang berbeda. Sekali lagi tingkat SD, SMP, dan SMA. Bagaimana kesejahteraan guru-guru mengaji, guru-guru PAUD kita ini berbasiskan peningkatan kapasitas. Bagaimana ada kepengawasan dalam
mengawasi mutu, kualitas pendidikan sampai ke guru mengaji dan lain-lainnya, sehingga betul-betul karakter Islami, karakter yang kita tentunya cita-citakan ini bisa terjadi. Di luar itu tentu perlu kerjasama. Jadi yang saya sampaikan panjang lebar tadi, kita tidak berharap itu menjadi program visi misi dinas masing-masing, tapi kita ingin bekerjasama dengan stakeholders, dengan masyarakat, komunitas, organisasi. Karena berulang-ulang saya sampaikan, Ambo organisatoris, Buya pun juga organisatoris. Kami sangat merasakan ketika berorganisasi dulu, ketika pemerintah hadir memberikan wewenang kepada tumpuknya berbicara tentang kepemudaan, akhirnya ke KNPI berbicara tentang bagaimana pengelolaan kembali ke surau, semak surau. Di situ kita Bayoyo jadwal masjid berbicara tentang penguatan nilai-nilai adat istiadat, bukan di dinas kebudayaan saja, tetapi kita Bayoyo di perapatan kita dudukkan bersama-sama. Malah in fact faktanya 100 hari kerja adalah hari untuk mendudukkan konsep ini bersama-sama dengan masyarakat supaya terukur nanti hasilnya. Setidaknya kita mencoba kerajo gitu. Mudah-mudahan dengan begitulah nampak kehidupan bernagari yang namanya Tungku Tigo Sejarangan itu juga terlibat langsung anak kemenakan kita, khususnya generasi Z, tahunya bahwasanya orang tuanya, omnya, kakaknya ikut aktif bekerja sama dengan pemerintah menyelesaikan permasalahan masyarakat. Dengan begitulah nanti gaungnya akan terasa di tengah-tengah masyarakat. Kalau dulu orang Bali Barajagawa, kalau kini kita mencari beliau lebih sukses, kenapa tidak kita implementasikan apa yang sukses bagi mereka? Pecalang hidup di situ, desa adat pun juga ada di perkotaan, bagaimana kerapatan dan juga pegawai negara ini juga terfasilitasi dengan baik. Panjang lebar sebenarnya bisa saya sampaikan. Tadi mohon maaf karena memang beliau menyampaikan ini berbicara tentang pemenangan, mungkin saja masyarakat bertanya kepada abang-abang dan kakak-kakak. Makanya saya agak teknis dalam pertemuan hari ini. Namun di luar itu mohon sampaikan salam Ambo kepada seluruh keluarga besar dari PII. Mudah-mudahan dalam kurun waktu 2 minggu ini gagasan-gagasan yang sudah kita sampaikan walaupun secara singkat tadi ini bisa sampai ke tengah masyarakat. Kita berharap masyarakat datang karena memang gagasan ini yang mereka percaya betul-betul akan menjadi jawaban bagi kehidupan masyarakat di Kota Kampung. Tapi kalaulah seperti Buya sampaikan masih berbicara tentang baju kaos, masih berbicara tentang sembako, tentunya kita pun juga tidak terlibat dalam bagaimana mendewasakan demokrasi. Mudah-mudahan dengan begini saya yakin, kita pun juga semua yakin insya Allah sesuatu yang baik, hasilnya akan baik. Mudah-mudahan dengan narasi-narasi, dengan komitmen-komitmen tadi yang sudah banyak kita sampaikan, kalau sampai kepada masyarakat, mudah-mudahan itu menjadi penggerak hati beliau-beliau tersebut untuk datang ke TPS nanti. PII punya misi. Berikut paparan tokoh Perskota Padang, Bakrul Rashid. Ucapan saya buka dialog. Tidak ada. Saya kita buka data. Boleh. Nah, jadi tolong kita tegakkan ada misi yang sejalan dengan misi PII. Tegak berdiri, pelajari sholat Indonesia, majulah ke muka, tegakkan agama kita. Gimana tegaknya? Orang yang bisa menegakkan. Maaf, mungkin banyak yang tidak tahu, Pak Amran itu, saya tidak perlu sultan-sultannya itu lokal sekali. Pak Amran itu adalah pelopor pertama kali di Sumatera Barat pendidikan yang Islami, bukan yang bernuansa. Kalau bernuansa itu sama dengan daun limau dalam kuali. Kalau MTS baca buku Departemen Agama, pendidikan umum bernuansa Islam. Jadi dialah orang pertama, saya yang mempopulerkannya tahun 83. Ada orang yang tidak pernah sholat, lalu anaknya TK di situ lalu sholat. Ini yang saya tulis. Orang terkaya di Kota Padang yang punya mobil yang bisa merentalkan mobil macam-macam di Kota Padang. Jadi misinya sudah jelas. Misi kita jelas. Oleh sebab itu tolong di lingkungan masing-masing ingatkan, Padang dalam bahaya. Kita mungkin tidak sadar karena kita PNS. Padang ini dihidupi oleh Teluk Bayur. Sekerap barang dan orang masuk di Teluk Bayur selama ini, sehingga Padang menjadi kota distributor.
terbesar di Sumatera Tengah. Sekarang peran Teluk Bayur digantikan lintas Sumatera. Arus perdagangan laut pindah ke pantai timur. Padang mati. Kalau kita masih punya kontak batin, hubungan emosional, misi ini mesti kita jalankan. Jangan lagi terjebak. Saya yang paling tidak bisa. Lokomotif Project dari Kota Bingkuang mengabarkan wassalam. Maju untuk kejayaan. Fadli dan Maigus bersatukan dengan hati tulus membangun yang baru untuk menjaya Padang cinta. Pasangan nomor 1 pilihan kita semua. Satukan suara untuk nomor 1. Pastikan sahabat dan tetangga. Coblos Fadli Amran dan Maigus Nasir. Nomor 1, number 1.